Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, sering kita dihadapkan pada situasi yang penting di mana kita diajak untuk sungguh-sungguh menghadapinya. Maka tidak heran kalau kemudian kita sungguh-sungguh berpikir, mempertimbangkan segala sesuatu, membuat keputusan, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan Yesus ketika Dia hendak berkarya. Yesus juga memasuki suatu masa atau suatu kesempatan di mana Dia sungguh-sungguh memikirkan, mempertimbangkan, sampai akhirnya Dia memutuskan apa yang akan Ia lakukan. Tetapi Yesus membawa semua itu melalui peristiwa doa. Kita bisa melihat Yesus menggunakan doa. Di dalam doa Dia menjadikan hal-hal yang penting, seperti ketika Yesus mau berkarya, Dia pun juga memasuki doa selama 40 hari 40 malam puasa. Ketika Yesus hendak masuk menghadapi sakaratul maut, Dia pun juga berdoa. Di dalam karya-karya Yesus yang begitu banyak, seringkali kita mendengarkan kisahnya, Dia pun menepi ke tempat yang sunyi hanya untuk berdoa. Seperti bacaan Injil yang kita dengarkan, sebelum memilih para rasul sebagai rekan kerja, orang yang diberi kuasa oleh Yesus, maka Yesus pun juga melalui dengan berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, melalui peristiwa ini kita pun pada akhirnya juga diajak untuk merenungkan kembali apakah di dalam mempertimbangkan, melihat segala sesuatu di dalam berkarya, apakah kita juga memulainya dengan berdoa? Apakah kita ketika menghadapi segala sesuatu di dalam pekerjaan, kehidupan, keluarga, bahkan pelayanan, kita melalaikan berdoa, tetapi kita memulai
dengan hal yang lain. Maka melalui bacaan yang kita dengarkan, kita diajak untuk senantiasa memulai segala sesuatu seperti Yesus sendiri, yaitu dengan berdoa.